Di video kali ini kita bahas tentang hukum kolom ya, materi kelas 9 dan macam-macam permasalahannya. Di sini ada dua benda bermuatan ya, ada Q1 kemudian ada Q2, sehingga keduanya nanti akan memiliki gaya tarik-menarik. Perlu kita ingat kalau gayanya dihasilkan dari benda yang bermuatan sama, berarti tolak-menolak. Kalau muatannya berlainan, gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Itu terpisahkan pada jarak R ya, maka besar gaya yang ditimbulkan itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang kita tuliskan apa saja itu yang ada simbol-simbolnya. F itu adalah gaya ya, gaya kolom, satuannya harus Newton. Kemudian K itu adalah koefisien ya, atau konstanta kolom kita bilangnya. 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9, satuannya Newton, meter persegi, kolom pangkat negatif 2. Kemudian Q1 atau 2 itu adalah muatan. Ingat satuannya harus dalam bentuk kolom. Kemudian R adalah jarak antara kedua benda. Kedua benda yang bermuatan ya. Ini satuannya harus meter. Kalau kalian bingung tentang perubahan satuan dari mikro ke kolom ya, ini Mister berikan acuan kalau 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Kalau 1 nanokolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 9 kolom. Ada lagi ini ya, kalau misalkan 1 mm itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter. Penulisan menggunakan 10 pangkat ini memudahkan kita dalam penghitungan ya. Karena kalau koma akan susah untuk hitungnya. Nah, ini ada contoh soal yang paling sederhana ya. Ini dikatakan aja sebagai contoh 1. Ada dua benda. Yang pertama adalah positif 2 mikrokolom. Yang kedua adalah negatif 4 mikrokolom. Terpisahkan pada jarak 2 cm misalnya. Nah, di sini kita harus rubah semua satuannya dulu sebelum kita masukkan ke dalam penghitungan. Yang pertama 2 cm kita jadikan ke meter. Centimeter kalau dirubah menjadi meter kan dibagi 100 ya. Bisa dituliskan menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Kali 10 pangkat negatif 2 itu setara dengan dibagi 100. Ini satuannya adalah meter. Kemudian positif 2 mikrokolom kalau kita jadikan ke kolom jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Yang sebelah kanan jadi negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Negatif ini nanti tidak perlu kita masukkan ke dalam penghitungan karena positif dan negatif ini hanya kita gunakan untuk mengetahui apakah gayanya tarik-menarik atau tolak-menolak. Setelah sampai di sana kita masukkan ke F sama dengan K ya, I1 Q2 per R kuadrat. K seperti yang sudah kita ketahui tadi, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kalikan dengan Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kalikan yang keduanya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Ini negatifnya yang bawah, nggak usah kita masukkan ya. Dibagi dengan R. R-nya adalah dalam kurung 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Setelah sampai situ, kita jajarkan ya, yang angka-angka yang 9, 2, dan 4. Katakanlah 9 dikalikan dengan 8 ya, karena 2 kalikan yang 4 itu sama dengan 8. Kalikan 10 pangkat. Di sini kalau ada 10 pangkat, kemudian kita kalikan, maka pangkatnya dijumlah ya. Jadi 9 dijumlah dengan negatif 6 itu adalah 3. Dijumlah dengan negatif 6 adalah negatif 3. Jadi pangkatnya adalah negatif 3. Dibagi dengan berapa? 2 dikuadratkan sama 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 2 kuadrat itu adalah 4, 10 pangkat negatif 2, kalau kita kuadratkan, jadi pangkatnya dikali ya. Kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan, maka kedua pangkat tersebut dikali, jadi negatif 4. Setelah itu, kita coret 4 dengan 8 didapatkan 2. Ya, 9 dikali 2 adalah 18, dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3, dikalikan dengan 10 pangkat 4.
Kenapa kok bisa positif? Karena ketika di bawah itu dia berpangkat negatif, ketika di bawah naik, pangkatnya langsung berubah menjadi positif. Setelah itu tinggal kita kalikan 10 pangkat negatif 3 dengan 10 pangkat 4. Kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Jadi kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 180 Newton. Ya. Jadi itu adalah contoh yang model pertama. Contoh yang model kedua ketika ada kondisi yang dirubah. Contohnya ada muatan plus sama muatan negatif. Awalnya terletak pada jarak 2 mm gitu ya. Kemudian timbul gaya sebesar 8 Newton misalkan. Kemudian jaraknya dirubah menjadi 6 mm tanpa merubah muatan ya. Ingat, tanpa merubah besar muatan. Ini jadi 6 mm tadi gitu ya. Pertanyaannya adalah berapakah gaya yang sekarang? Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini tanpa menghafalkan rumus yang baru, kalian bisa pakai ini. Pakai hukum kolom yang awal tadi ya, F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kemudian, semua besaran yang nilainya tidak berubah, itu kita kasih angka 1. Jadi K itu tetap ya, jadi 1. Q1 sama Q2 tadi tidak dirubah, berarti tetap 1. Kemudian R-nya dari 2 menjadi 6, itu kan dikalikan dengan 3. Sehingga R-nya itu kita isi dengan perubahannya, yaitu sebanyak kali 3. Tetap ada kuadratnya, gitu ya. Nah, setelah itu kita kalikan semua angka yang ada di atas. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Dibagi dengan 3 kuadrat, itu adalah 9. Ini kali semula, ya. Semulanya apa? Semula itu adalah gaya yang semula. Berapakah gaya yang semula? Gaya semulanya adalah 8 ya. Jadi jawabannya adalah 8 per 9 Newton. Itu contoh yang kedua ini tadi ya, salah ya. Ini contoh 2. Enggak apa-apa. Nah, itu kalau yang dirubah hanya R-nya. Contoh yang ketiga, kalau misalkan yang dirubah adalah semua. Misalkan ada muatan plus, ini muatan min, awalnya terpisah pada jarak 2 mm ya. Muatan yang kiri adalah plus 6 mikrokolom, yang di kanan adalah negatif 4 mikrokolom, kemudian dirubah menjadi plus, misalkan 2 mikrokolom, yang sebelah kanan dirubah menjadi misalkan negatif 8 mikrokolom gitu ya. Ini negatif. Jaraknya dijadikan 4 mm. Jika diketahui gaya mula-mulanya itu adalah 12 Newton, berarti berapakah gaya yang sekarang? Atau F2 gitu boleh. Langkah yang pertama, kita cari besar perubahan gayanya. Dari 6 menjadi 2, itu dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 1 per 3. Ya, karena dari 6 ke 2 kan dibagi 3 ya. Dibagi 3 itu setara dengan dikali 1 per 3. Kemudian muatan yang sebelah kanan awalnya 4 kemudian menjadi 8. Jadi dikalikan berapa? Dikalikan dengan 2. Berikutnya 2 mm supaya menjadi 4 mm dikali berapa? Dikalikan dengan 2. Setelah ketemu itu semua, kita masukkan ke hukum kolom yang tadi ya. K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, kita tuliskan semua yang berubah, karena yang tetap 1 ya tadi ya, K-nya tetap 1. Q1-nya berubah sebanyak 1/3, Q2-nya berubah sebanyak 2 kali, R-nya berubah sebanyak 2 kali, jangan lupa tetap dikuadratkan. Jadi sama dengan apa? 1 dikalikan 1/3 dikali 2 itu adalah 2 per 3. Dibagi lagi dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Nah, 2 per 3 dibagi 4 itu akan sama dengan 2 dibagi 12. Atau kalau kita sederhanakan akan menjadi 1 per 6 kali semula. Nah, sekarang kita masukkan berapakah gaya yang semula? Semulanya adalah 12. 6 dengan 12-nya kita coret, jadi jawabannya adalah 2 Newton ya, 2 Newton.
seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang ketiga. Oke. Nah, sekarang ada lagi tipe yang keempat. Tipe yang keempat itu kalau misalkan diketahui F-nya, diketahui K-nya, diketahui R-nya, tapi muatannya tidak diketahui ya. Ini digeser dulu ke bawah ya. Nah, berarti sekarang adalah contoh yang keempat. Kalau di SMP contohnya cuma sekitar ini aja ya, tidak akan jauh-jauh. Ini contoh 4. Nah, misalkan diketahui ada dua benda, ini Mister gambar aja, ini Hi, ini juga Hi. Jadi muatannya sama ya, identik. Ternyata gaya tolak menolaknya itu adalah 0,9 Newton. Jaraknya adalah katakanlah 4 mm gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah muatan masing-masing? Ini muatannya identik ya, sama atau kembar. Kalau kembar, maka Hi1 dan Hi2 itu nilainya pasti sama. Indeks 1 dengan 2 itu digunakan untuk membedakan. Jadi kalau sama, kita bisa menghilangkan indeksnya. Jadi tinggal Hi saja. Nah, setelah itu kita masukkan ke hukum kolom. F sama dengan K kalikan dengan Hi1 kalikan dengan Hi2 per R kuadrat. Kita masukkan gayanya berapa? 0,9. Hindari koma untuk hukum kolom. Jadi bisa kita tulis dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 1. Gitu ya. Dikalikan dengan, sama dengan K, K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, Hi1 dengan Hi2-nya kita ganti dengan Hi semua. Ya. R-nya berapa? 4 mm kita rubah ke dalam satuan meter. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 3, tutup kurung ya, meter. Itu kita masukkan ke bawah sini, jadi 4 kali 10 pangkat negatif 3 kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita coret apa yang bisa kita coret, yaitu 9 sama 9. 10 pangkat 9-nya ini boleh langsung kita pindahkan ke ruas kanan, tetap posisinya di atas, tapi pangkatnya berubah langsung menjadi negatif. Ya. Jadi 10 pangkat negatif 1 dikalikan dengan 10 pangkat 9-nya sudah kita pindah ya, jadi 10 pangkat negatif 9. Dikalikan lagi dengan berapa? Dikalikan dengan yang dalam kurung tadi, kita kuadratkan. Ya, karena ini kan sudah naik ya, naik kali silang. Jadinya 4 kuadrat itu adalah 16. 10 pangkat negatif 3 kalau dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 6. Sama dengan Hi kuadrat. Nah, setelah sampai sini, kita gabungkan 10 pangkatnya jadi 10 pangkat negatif 16. Itu adalah Hi kuadrat. Jadi nilai Hi-nya berapa? Tinggal kita akar semua ruasnya. Yang ruas kanan itu diakar jadi Hi, yang ruas kiri diakar jadi 4 sama 10 pangkat negatif 8. Ya. Jadi pangkat kalau diakar, maka pangkatnya tinggal dibagi 2. Jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 8 kolom. Oke ya, kira-kira hanya 4 contoh soal itu saja yang paling sering keluar ya. Tapi kalau kita ranking dari keempat itu, mana Mister yang paling sering keluar? Yang paling sering keluar itu adalah yang contoh 2. Ya, contoh 2 ini paling populer di kalangan semua soal untuk tingkat soal SMP ya. Jadi yang ini ya, ini paling populer ya. Populer. Ya, sekian terima kasih dan thank you.